hygiene faktornya rendah tapi motivatornya tinggi, yaitu akan beda-beda setiap orang gitu. Kita nggak bisa menguniversalkan misalkan satu kelas ini pasti akan keluar gitu ya, nggak tahu, mungkin ada yang di sini ada yang seneng nggak apa-apa gaji rendah tapi teman-teman kerjanya enak gitu. Atau mungkin ada yang justru nggak seneng karena gajinya rendah jadi langsung mau keluar, ya bisa aja gitu kan. Itu uniknya motivasi seperti itu. Gimana? Berarti Pak, hygiene sama motivasi itu berarti beriringan ya Pak ya? Hygiene sama motivasi ya mereka beriringan, tapi mereka sebenarnya tidak ada hubungan timbal balik. Mereka pasti ada gitu. Tapi kalau misalkan mau dikata mereka beriringan atau mereka bertolak belakang, enggak. Ya dua-duanya ada aja. Gimana? Oke Pak, paham. Oke. Sip. Ada lagi yang mau bertanya terkait teori-teori motivasi secara general aja sekarang? Kalian nggak penasaran gitu kenapa tahu-tahu tiba-tiba belajar teori motivasi? Manajemen project, tahu-tahu disuruh belajar teori motivasi gitu ya. Itu sih Pak yang pengen ditanyain gitu. Pas ngerjain tugasnya bingung kok ada motivasi, harusnya masuk ke pendidikan karakter. Uh, uh, jadi emang mungkin udah dari kurikulum dari sononya ya, ketika kita mau belajar MSDM, manajemen SDM, pasti didahului dengan keilmuan perilaku organisasi. Teori-teori motivasi itu merupakan salah satu bagian dari perilaku organisasi gitu. Kalau saya sih nangkepnya mungkin karena balik lagi nih yang tadi saya omongin ya, karena motivasi itu sesuatu yang unik untuk setiap individu. Jadi kalau belajar perilaku organisasi itu pasti belajar dari perilaku individu dulu, terus naik ke perilaku kelompok, baru ke perilaku organisasi. Nah, teori-teori motivasi ini ada ketika kita belajar tentang perilaku individu. Tiap-tiap orang itu motivasinya beda. Jadi untuk menemukan sesuatu yang universal yang bisa kita kasih ke semua orang gitu ya, terus mereka termotivasi, nah itu belum ada sampai sekarang. Makanya banyak sekali teori-teori motivasi yang dicetuskan oleh ahli-ahlinya tadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana seorang manajer proyek mungkin ya, kalau dalam konteks mata kuliah kita, bagaimana seorang manajer proyek itu menggunakan teori-teori ini untuk memotivasi karyawannya. Ini akan kembali ke preferensi tiap project manager seperti apa, atau mungkin lingkungan kerja yang mereka hadapi seperti apa, teori mana yang mungkin cocok untuk mereka. Manusia itu resource yang paling sulit untuk di manage. Jadi makanya mungkin sebelum kita ke MSDM-nya, teman-teman perlu belajar dulu sedikit tentang perilaku organisasi seperti apa. Ada lagi yang mau bertanya terkait teori motivasi sebelum kita move on? Masih kuat kalian teh? Dicukupkan mungkin tuh yang teori motivasi. Oke, asumsi udah ini ya, esensinya teori motivasi untuk uh, perkuliahan kita apa gitu. Udah nangkep ya harusnya. Nah, untuk saya share screen dulu ya. Sekarang udah jam, oke, kita udah sejam lebih ya. Nah, buat materi selanjutnya kita kan akan belajar tentang staffing management plan sebenarnya. Ini udah balik lagi konteksnya ke manajemen proyek. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, coba kita review dulu deh terkait PDM.
Soalnya PDM ini ntar bakal dipakai di pelan-pelan, kayaknya kita harus pelan-pelan nih. Teman-teman kan saya asumsi ini udah bisa ngisi ini ya, ngisi PDM. Nah, masih ingat gak buat menafsirkan satu kolom PDM aja? Misalkan ini deh. Nah, ini kan aktivitas B. Di sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan ada 14. Ada yang mau coba nggak? Maksudnya angka 8 sama 14 itu apa? Apa perlu saya jelasin ulang aja? Ya udah, saya jelasin ulang aja ya. Oke, jadi aktivitas B ini di sebelah kirinya ada angka 8. Itu berarti aktivitas B paling cepat bisa dimulai di hari ke-8. Dan paling lambat dia bisa dimulai di hari ke-11, sorry. Nearly finished. Jadi aktivitas B ini dia paling cepat bisa dimulai di hari ke-8, paling cepat bisa selesai di hari ke-14. Sedangkan untuk selesainya, aktivitas B ini paling cepat bisa selesai di hari ke-11, paling lambat bisa dimulai di hari ke-11, paling lambat dia bisa selesai di hari 17. Bentar. Sejauh ini paham nggak terkait ESF, LSLF ini? Nah, esensinya kenapa teman-teman butuh paham ini, jadi sekarang itu kita akan coba untuk mengassign di tiap-tiap aktivitas itu kita akan butuh tenaga berapa orang. Kita mau staffing di tiap aktivitas. Nah, jadi misalkan untuk aktivitas A nih akan membutuhkan 2 programmer. Nah, ini kita ini aja dulu ya. Main saya hapus dulu deh. Nah, jadi untuk kolom ini ntar kita dorong ke bawah. Sekarang jadi kolomnya itu udah 3 kali 3. Nah, di tengah sini kita akan isi dengan berapa SDM yang kita perluin. Misalkan untuk aktivitas A kita perlu 2 SDM. Nah, jadi sekarang informasi terkait PDM-nya makin lengkap gitu ya. Sejauh ini paham nggak? Paham, Pak. Oke. Nah, untuk setiap aktivitas nanti akan seperti itu. Kalau misalkan sudah, teman-teman bakal mencoba melist atau mendaftar di, jadi gini nih, ini ada Excel saya bukain. Jadi misalkan ini kekecilan nggak? Kekecilan, Pak. Iya, makanya ntar ya. Nah, akan aktivitas sorry. Boleh malam ini pengantar aja dulu. Oke. Hari 1 tiga saja ya. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi 20 hari ya proyeknya. Durasinya kan 20 hari.
Jadi nanti misalkan untuk aktivitas A itu kan dia 8 hari. Delapan hari dan di 8 hari ini akan butuh 2 SDM, total 2 programmer gitu ya. Dan yang bisa mulai bareng sama aktivitas A itu aktivitas D. Kan dia 7 hari ya. Berarti aktivitas D 7 hari seperti ini. Misalkan taruhlah aktivitas D butuhnya 1 programmer. Sama ada satu aktivitas lagi tadi yang bisa langsung mulai itu F ya. F berapa hari? 5 hari. Juga butuh satu programmer. Nah, ini kan kalau kita total berarti di hari pertama itu kita bakal butuh programmer. Nah, berarti kalau kita lihat buat 5 hari project pertama itu kita akan butuh 4 programmer kan ya. Nanti di hari ke-6 bisa dilepas 1 programmer, di hari ke-8 bisa dilepas lagi 1 programmer. Nah, sekarang kalau misalkan projectnya terconstraint, teman-teman dalam project ini nggak punya 4 programmer, teman-teman cuma punya 2 programmer. Pertanyaannya, durasi project jadi berapa hari kira-kira? Nah, yang hal-hal seperti itu sih yang akan kita pelajari. Nah, ini misalkan kalau teman-teman lihat, oke, ADF ini kan bisa dimulai bersama-sama. Tapi karena kita cuma punya 2 programmer, jadi nggak mungkin aktivitas A, D, F ini dimulai bersama-sama. Pasti akan ada aktivitas yang dimulai terlebih dahulu. Dan prioritasnya atau heuristiknya gitu ya, kalau bahasa heuristik untuk menentukan mana yang dikerjakan dulu. Jelas, ini kita masih pakai prinsip CPM, kerjakan dulu yang slack-nya paling sedikit. Masih ingat slack nggak? Slack itu apa? Delay. Bagaimana menentukan yang ini karena bagaimana menentukan yang slack-nya paling sedikit? Lihat dari 3 ini. Coba deh, mana dari ADF mana yang slack-nya paling sedikit? Ada yang mau coba jawab nggak? F bukan, Pak. Kenapa? Soalnya itu yang paling sedikit. Ya, harinya. Oh, itu durasi. Oh, saya ngomongnya float ya, sorry. Floatnya paling sedikit. Delay-nya paling sedikit. Di antara 3 ADF. Oke. Nggak ada yang jawab nih, bener nih. Kita harus bener-bener harus mulai dari TDM dulu berarti. Gak bisa langsung lompat ke sini. Delay itu berapa lama satu aktivitas bisa delay, bisa ditunda. Rumus sederhananya sebenarnya ada di sini.
Atau kalau misalkan kalian bingung, langsung aja kurangin yang di bawah dengan yang di atas, pasti sama. Itu delay namanya, itu slack. Nah, di antara tiga ini, kalau teman-teman kurangin atas dengan bawah, yang paling kecil yang mana? Apa? Yang Apa? itu aktivitas yang delay-nya paling kecil. Nah, balik lagi ke kasus kita yang tadi, karena tadi kan kita dibatasin, kita di-constraint cuman punya 2 programmer, maka aktivitas yang harus kita mulai adalah aktivitas yang slack-nya paling kecil dulu. Berarti aktivitas A dulu. Ini belum bisa kita mulai. Ini juga belum bisa kita mulai. Bentar. Nah, jadi A harus selesai dulu. Setelah A selesai, baru D atau F bisa dimulai. Dan setelah heuristiknya, setelah slack delay paling sedikit, baru mulai yang durasinya lebih singkat. Nah, yang durasinya lebih singkat di sini kan berarti sebenarnya aktivitas mana F kan ya, cuma 5 hari, D 7 hari. Tapi karena kita punya 2 programmer kok, sementara tadi D dan F kan cuma butuh 1 programmer. Ya udah langsung dimulai aja bareng-bareng. Yang D 7 hari, yang F 5 hari. Nah, kita nggak kena constraint 2 programmer kan ya. Nggak ada yang hari di mana kita butuh 3 programmer. Nggak gitu. Atau lebih. Seperti itu. Gimana? Mau dilanjutin apa nanti aja? Materinya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti setelah semuanya kita assess, kemungkinan durasi project itu memang akan bertambah. Dan kondisi seperti ini tidak masalah sebenarnya ketika di lapangan nanti teman-teman ketemu gitu. Karena resource juga mau dipaksain ada. Kalau misalkan emang constraint-nya kita nggak bisa hindarin gitu ya, mau diapa lagi gitu. Mau nggak mau memang harus melakukan staffing management plan seperti ini. Gimana? Masih sanggup buat lanjutkan? Sepertinya minggu depan aja, Pak. Minggu depan aja ya. Saya juga tadi mikirnya gitu sih. Kalian udah pusing dengan teori motivasi gitu ya. Terus harus belajar ini. Tapi itu sih paling pesan saya buat teman-teman, ininya dimantepin ya, PDM-nya, karena kita bakal pakai buat belajar staffing management plan. Mungkin jadi jadi topik teknis yang paling berat buat mata kuliah ini. Oke. Baik, Pak. Oke. Kita lanjut pekan depan aja ya, berarti sekarang udah hampir jam 9 juga. Harusnya kita keluar 20.50 kan ya. Ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Nanti saya coba share ini deh, biar teman-teman bisa pahamin dikit-dikit dulu terkait staffing management plan. Ini ada lagi sebenarnya setelah durasi lebih singkat. Kalau misalkan nih ternyata A, D, F itu slack-nya sama semua. Kita nggak bisa nentuin kan mana yang dimulai duluan, ya udah turun lagi ke bawah, durasinya yang paling singkat yang mana. Kalau ternyata durasinya pun sama semua, ya udah kalau misalkan seperti itu mulai aktivitas yang kodenya lebih di awal. Sama dari kalian.
Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ketemu pekan depan. Mau kuis nggak? Nggak usah kuis kali ya.